Hai creative people, welcome back to Markcast, podcast by Branding and Digital Marketing Petra Christian University. Nah, perkenalkan namaku Rishella, dan hari ini aku akan menjadi host dalam podcast kali ini. Nah, hari ini tuh kita kedatangan narasumber yang keren banget loh guys. Koko yang satu ini tuh habis menang lomba. Yuk, kok boleh kenalan? Hello everyone. My name is Thierry Henry. I'm from Branding and Digital Marketing, batch 2022, angkatan 22. Oke, jadi aku tuh dengar kalau Ko Thierry ini habis menang lomba ya. Menang lomba apa ya? Ya, jadi saya barusan menang lomba di nama lombanya itu 180 DC UP Consulting Bootcamp. Ya, ini lomba by Universitas Brawijaya Malang. Seperti itu. Kenapa kok Ko Thierry itu pingin ikut lomba itu? Apa motivasinya? Ya, sebenarnya awalnya saya hanya ingin mencari pengalaman ya di bidang business consulting ini. Ya, namun kalau motivasi pribadi saya untuk bergabung dengan atau ikutin lomba ini sebenarnya karena saya terinspirasi untuk nanti in the future saya ingin masuk di Big Four company, yaitu di consulting company seperti Deloitte atau PwC seperti itu. Keren banget. Boleh dong diceritain proses saat Ko Thierry itu mempersiapkan lombanya dari awal sampai hari H perlombaan, secara singkat aja. Ya, sebenarnya kalau untuk persiapan lombanya sendiri ya, itu karena lombanya ini dia itu bermodel bootcamp atau istilahnya kita harus mengikuti trainingnya dulu selama seminggu sekali itu kita harus mengikuti training, dan ini trainingnya diselenggarakan lewat Zoom, jadi kita harus ngikutin setiap seminggu sekali sebanyak 3 minggu waktu itu. Dan juga ini di persiapan lombanya sendiri di bootcampnya itu kita diajarin untuk memecahkan case by case. Setelah itu diajari cara menjawab case consulting itu seperti apa. Lalu yang terakhir diajarin juga untuk bagaimana kita itu bisa melakukan presentasi dengan baik. Seperti itu sih. Terus gimana perasaannya Koko pada saat persiapan lomba itu? Kayak deg-degan kah, kepikiran, atau malah santai aja? Mungkin Koko udah biasa. Ya, jadi saya mengikuti selama saya masa persiapan ini ya, selama saya mengikuti lombanya ini, sebenarnya saya merasa biasa-biasa aja ya, karena to be honest, saya mengikuti lomba ini tuh cuma iseng-iseng doang. Jadi kayak iseng-iseng kayak ya literally cuma mau cari pengalaman di bidang business consulting. Ya, jadi cuma kayak nothing tulus lah, jadi kayak cuma iseng-iseng aja untuk ngikuti perlombaannya ini tujuannya sebenarnya. Keren banget ya, iseng-iseng aja tapi bisa sampai menang loh guys. Nah, kalau untuk tantangannya, ada nggak tantangan yang Koko hadapi saat persiapan lomba itu? Tantangan selama perlombaan ya, itu satu yang saya alami adalah karena perlombaannya ini tadi diselenggarakan online ya, dari Zoom gitu ya. Nah, jadi komunikasi dari kami ya, komunikasi tim kami itu sangat terbatas. Ya, karena setiap dari kami itu kan memiliki jadwal kita masing-masing. Ya, jadi jadwal kita nggak tertentu juga kayak gitu. Ada yang kadang bisa, kadang nggak untuk misalnya kerja kelompoknya, untuk memecahkan study case-nya. Ya, jadi tantangan pertamanya adalah tentang communication sama time yang kita kita benar-benar limited juga pada waktu itu. Dan juga pada saat perlombaan kebetulan tim kami juga puji Tuhan masuk ke final round ya. Nah, ini juga sebenarnya tantangannya itu yang juga sempat saya pikirkan adalah waktu itu ada beberapa mahasiswa, ada 4 mahasiswa itu pada saat final round mereka berhalangan hadir. Nah, otomatis yang kita sudah plan sedemikian rupa yang pada waktu itu jadi presentasi kita itu harus mengcover beberapa dari mereka yang pada waktu final round itu berhalangan hadir. Jadi itu sih tantangannya selama perlombaan. Gak nyangka ya kok pasti. Nah, terus kalau itu ya berarti hal-hal di luar dugaan itu ya? Iya, betul banget. Terus gimana caranya Ko Thierry ini menyeimbangkan prioritasnya Koko antara ikut lomba sama kegiatan kuliah kayak kelas, atau mungkin kayak Koko masih ikut panit gitu? Ini interesting question guys. Ya, jadi untuk menyeimbangkan kuliah dan juga lomba-lomba yang aku ikutin nih, itu aku ada cara khusus, ada teknik khusus juga. Sebenarnya
teknik aku ini nggak terlalu khusus banget, nggak terlalu spesial. Cuma teknik aku gunain ini, jadi gini, pada waktu sebelum aku memilih untuk masuk lomba apa ya, Rachel ya. Satu, aku nentuin dia itu timelinenya seperti apa, dia itu lombanya seperti apa, lalu timelinenya itu seperti apa, ya kan. Lalu juga nanti di day-nya atau finalnya itu mereka itu diselenggarakan online atau offline. Nah jadi untuk menyeimbangkan kuliah dan lomba ini, saya pertama lihat karakteristik dari lombanya itu tadi, timelinenya. Dan yang kedua yang paling penting untuk yang saya lakukan adalah mungkin juga teman-teman juga pasti ada yang sudah pakai teknik seperti saya ya. Itu adalah dengan saya memakai sticky notes dan juga Google Calendar. Jadi gunanya apa sih sticky note sama Google Calendar ini? Itu agar tidak berbenturan dengan jadwal dan tugas kuliah saya lainnya. Jadi saya di meja belajar saya itu saya berikan sticky notes, banyak sekali sticky notes bahwa ini timeline yang harus saya harus saya selesaikan terlebih dahulu. Lalu di handphone saya itu saya memakai Google Calendar. Jadi supaya saya nggak lupa ada notification dari Google Calendar itu tadi. Seperti itu sih. Jadi kelihatannya Koko ini udah sering ikut lomba ya? Iya, jujur sudah mungkin kalau dihitung ya, mungkin sudah 20-30an kali mengikuti lomba, dan itu juga sangat banyak sekali ya, bukan hanya di kampus negeri ya, tapi juga di kampus swasta seperti mungkin seperti BINUS University, lalu juga pernah mengikuti perlombaan dari yang diselenggarakan oleh Sri ITB, lalu juga pernah mengikuti perlombaan dari UGM, lalu juga UB ya. Tapi puji Tuhan pada kesempatan kali ini bisa memenangkan lomba tersebut. Kayak banget ya kok, keren banget. Nah, kalau untuk kedepannya nih, ada rencana lagi nggak buat ikut lomba? Ya, pasti banget nih Rachel, pasti ada banget untuk rencana yang saya punyai untuk di masa depan atau di in the future, pasti saya selalu ingin untuk ikut lomba-lomba ya, karena dari kecil saya juga bahkan dari SD saya juga sering sekali mengikuti perlombaan-perlombaan. Jadi in the future saya berencana untuk pasti ikut perlombaan-perlombaan lagi. Nah, yang pasti Rachel, mungkin satu tips juga untuk teman-teman juga, mungkin bagi kalian yang mengikuti perlombaan nih ya, itu pastikan perlombaan yang kalian ikutin itu sesuai dengan passion kalian, teman-teman. Karena kenapa sih? Karena biasanya kalau perlombaan itu sesuai dengan passion kalian, itu pasti hasilnya sangat bagus, teman-teman. Dan juga kalian doing the competition, enjoy ya teman-teman ya. Kalian doing it with enjoy ya kan, tanpa memikirkan banyak hal pasti, dan resultnya at the end pasti akan berbuah sangat baik sesuai dengan kerja keras teman-teman. Seperti itu. Oke, thank you kok udah mau sharing. Thank you juga udah bersedia untuk jadi narasumbernya Petra Marquez. Yeah. Thank you guys udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like and subscribe Petra Marquez di YouTube dan Spotify. See you in the next video. Bye. Bye.